Kitung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput lahi kabeh cem setan datan purun panah luwantan ana. Sampai saat ini Polres Rembang tidak pernah menerima pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Maka atas nama undang-undang, ibu-ibu saya minta untuk berlaksanakan menyampaikan pendapat. Salah satu kekayaan tanah Indonesia adalah bentang pegunungan Kars atau Kapur. Setidaknya, 1/3 wilayah tanah air berupa batuan kapur dengan luas sekitar 15,4 juta hektar. Batuan atau pegunungan kapur ini tersebar di 24 wilayah di tanah air dan diyakini terbentuk sejak 470 juta tahun silam. Kekayaan kars di Indonesia merupakan jaminan sumber air bersih dan ketahanan pangan bagi seluruh wilayah. Sayangnya, kekayaan kars justru dimanfaatkan dengan cara lain dan mengabaikan fungsi kars sebagai penyeimbang tata kelola air bersih alami. Kars dieksploitasi dan ditambang besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan tentu saja Pulau Jawa diserang penambang-penambang kapur raksasa. Ironisnya, penambangan kars atau batu kapur di Indonesia justru semakin gencar di saat negara lain menutupnya. Para produsen semen di dalam negeri menggenjot produksi semen dengan alasan mengejar kebutuhan pembangunan hingga 10 tahun mendatang. Sementara alasan pemerintah daerah menerima bahkan menawarkan gunung kapurnya kepada para investor adalah untuk memenuhi kebutuhan semen lokal. Repotnya alasan itu nggak benar gitu. Yang terjadi kita udah surplus semen begitu banyak gitu. Yang masalah sebenarnya ada pada distribusi semen. Tetapi alasan itu dipakai untuk daerah kami belum ada. Sederhana aja, kars di Indonesia ya, kalau dibiarkan itu udah menguntungkan. Menguntungkan dari 3 fungsi tadi, ya, yang semuanya jasa lingkungan. Fungsi dia sebagai penyeimbang tata kelola air, fungsi dia sebagai peredam CO, dan fungsi dia sebagai objek wisata. Jadi kars dibiarkan aja menguntungkan. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran eksploitasi kars untuk pabrik semen di Indonesia adalah Pegunungan Kendeng. Padahal, wilayah di sepanjang Pegunungan Kendeng sejatinya dikenal sebagai tanah pertanian yang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Megah, kokoh, dan vitalnya fungsi Pegunungan Kendeng
mulai terusik bahkan terancam oleh rencana eksploitasi batu gamping atau kars oleh perusahaan semen. Masyarakat bereaksi menolak rencana ini karena bagi mereka Pegunungan Kendang bukan hanya sekedar sumber kehidupan, tapi juga jati diri mereka. Para pemuda, para petani menolak rencana ini. Mereka bersepakat, satu suara, satu tekad, dan memiliki cara mereka sendiri untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah, kepada dunia, bahwa kendeng tidak dijual. Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bergejolak sejak masyarakat mendengar kabar pabrik semen akan berdiri di wilayah mereka. Bahkan rencana tersebut telah berbentuk izin lingkungan tanpa pernah disosialisasikan kepada warga. Warga kemudian mengumpulkan pendapat dan akhirnya sepakat menolak pabrik semen. Mereka juga mengumpulkan lebih dari 6.000 dukungan dalam bentuk tanda tangan yang telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk penolakan. Tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan penolakan warga Pati, termasuk iming-iming rupiah. Kalau uang itu berapapun banyaknya uang itu tetap akan habis ya Mas. Tapi kalau lahan itu kan bisa diturunkan ke anak cucu gitu. Kalau kita sudah tidak punya lahan, mau tempat tinggal kemana gitu. Itu yang penting orang hidup itu saya kira itu tempat tinggal Mas. Tempat tinggal, pertanian bisa untuk diolah. Di sini kan pertaniannya itu bisa diolah dalam 1 tahun itu 3 kali Mas. Meskipun tidak mengenyam pendidikan tinggi, warga juga sadar bahwa kars di Pegunungan Kendeng berfungsi melindungi lahan pertanian mereka. Bukan sekedar sumber air, tapi juga rumah ribuan kelelawar yang mampu mengendalikan hama di lahan pertanian maupun perkebunan warga. Sampai saat ini Polres Rembang tidak pernah menerima pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Maka atas nama undang-undang, ibu-ibu saya minta untuk berlaku tertib menyampaikan pendapat. Syair yang ditembangkan anak-anak ini menyiratkan jati diri mereka. Ya, mereka adalah anak-anak petani, keturunan sedulur sikep atau warga penganut Saminisme yang biasa disebut orang Samin. Anak-anak ini tidak dikirim ke pendidikan formal. Mereka belajar dari orang yang bisa mereka percayai, yaitu orang tua mereka. Gunarti menjadi salah satu pengajar mereka. Gunarti mengajarkan kepada anak-anak sedulur sikep di Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bahwa hidup sebagai manusia harus menjadi orang yang benar dan jujur. Yo nek anak-anak sedulur sikep ki yo do sekolah Mas. Nek yo sekolahe ning mondokane dhewe. Sekolah ning mondokane dhewe sing ngulang yo bapak ibune dhewe. Mergo sekolahe kuwi ora nggayuh, ora duwe cita-cita kepengin nggayuh derajat pangkat. Sekolahe
Gegayuhane cita-citane pengen becekno kelakuan karo benerno pangucape. Lah kuwi kan gurune cukup karo bapak ibune. Kanggo kecukupan sandang pangan ya ora kepengen dadi pegawe, cukupe mergo tetanen. Lah gurune kan ya cukup bapak ibune. Masyarakat sedulur sikep menganut paham Saminisme yang dirintis Samin Surontiko atau Raden Kohar pada sekitar tahun 1890-an. Pergerakan Samin didasari semangat perlawanan tanpa kekerasan terhadap Belanda dengan menolak membayar pajak dan segala peraturan kolonial. Komunitas sedulur sikep tersebar di sekitar Blora, Pati, hingga Bojonegoro. Masyarakat penganut Samin lebih menyukai disebut sebagai sedulur sikep atau orang yang bertanggung jawab dan jujur. Saat Pegunungan Kendeng di wilayah Pati terancam dengan rencana pabrik semen pada 2006 lalu, orang-orang Samin bereaksi. Mereka menolak eksploitasi kars karena masih membutuhkan air dari Kendeng untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sawahnya. Yo sing ndadekno kuat sampai direwangi perah, direwangi prihatin, Mas. Kuwi mergo aku ora iso ditinggal banyu. Banyu kuwi bagaikan ibuku, lemah kuwi ibuku. Dadi sing menghidupi sumber mata air iku sumber penghidupanku. Nek aku merelakan lemahku, banyuku dinggo wong liya, dinggo dalam arti dirusak, berarti aku wis ngrelakno uripku. Aku ngrelakno anak putuku. Ning ditanggung jawabku selama puluhan tahun aku njaluk mangan ngombe saka lemah, saka banyu gratis. Tidak hanya itu, Gunarti dan masyarakat sedulur sikep juga yakin dampak pabrik semen akan sangat fatal jika dibiarkan berdiri. Perjuangan orang Samin dan masyarakat Sukolilo Pati tidak sia-sia. Semen Gresik mundur pada tanggal 16 Mei tahun 2009. Mereka menang dan berhasil menolak pabrik semen di desa mereka. Sayangnya, kegagalan pabrik semen di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati, tidak lantas menghambat rencana eksploitasi Kendeng. Rencana pabrik semen merambah kecamatan lain di Kabupaten Pati, yaitu di Kayen dan Tambak Kromo. Matur nuwun. Penolakan pun kini tidak hanya disuarakan masyarakat sedulur sikep, tapi setiap petani di Kabupaten Pati. Bahkan sampai punya hitung-hitungan. Dasarnya sederhana orang petani itu kan mestinya lebih tepat kalau punya lahan. Kalau petani tidak punya lahan terus bagaimana? Dan luasan lahan yang dimiliki petani sekarang itu kan sudah ciut sekali. Lah dengan adanya pabrik semen, belum berbicara tentang kegiatan membawa dampak ya, tapi berbicara tentang kebutuhan lahan yang dipakai pabrik semen itu sudah akan mengancam keberlangsungan hidup para petani. Karena petani kalau tidak punya lahan terus bagaimana? Pesan yang ingin disampaikan masyarakat petani sebenarnya sangat jelas, bahwa Pegunungan Kendeng di Kabupaten Pati maupun Jawa Tengah akan lebih berharga jika menjadi bumi mina tani daripada bumi penghasil semen. Pesan ini rasional karena sebanyak 54% pendapatan domestik Kabupaten Pati selama ini berasal dari sektor pertanian. Angka ini membawa Kabupaten Pati menjadi salah satu daerah penyumbang pangan nasional. Sesuai dengan misi nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni terwujudnya kedaulatan pangan. Kami, putra dan putri Indonesia,
Alasan tersebut jelas cukup kuat untuk menggalang para petani, para pemuda dan pemudi di Kabupaten Pati bahkan Jawa Tengah untuk bersatu menolak pabrik semen, membela tanah dan airnya. Sampai saat ini Polres Rembang tidak pernah menerima pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Maka atas nama undang-undang, ibu-ibu saya minta untuk berlangsung menyampaikan pendapat. Kekayaan alam kars di Pegunungan Kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik semen. Tidak berbeda dengan Kabupaten Pati, Rembang juga menjadi lokasi rencana pabrik semen. Pabrik semen milik Semen Indonesia telah berdiri tegak di sekitar Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang. Setahu kami bahwa sekitar 2013-an itu ketika ada Hari Raya Idul Fitri atau acara-acara desa, warga itu selalu dapat bingkisan sembako yang tas plastiknya bertuliskan semen Gresik. Nah, dari awal itu kami beberapa warga coba tanya kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami dengar isu bahwa akan ada pabrik semen. Tapi tanggapan dari pemerintah, mereka tidak tahu menahu. Tanpa jawaban dari pemerintah, warga semakin gelisah. Sementara pihak Semen Indonesia mengaku telah melakukan sosialisasi sebagai syarat memenuhi prosedur AMDAL. Sampai saat ini Polres Rembang tidak pernah menerima pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kita bisa masuk pada daerah-daerah yang kita pastikan aman secara lingkungan. AMDAL dibuat oleh pihak yang independen, bukan oleh kami. Karena itu peraturannya memang seperti itu. Dan kemudian diuji oleh pihak independen. Dalam ini adalah BLH Provinsi Jawa Tengah. Nah, di AMDAL sendiri ada pasal-pasal mengenai sosialisasi. Kami mengundang media, kami mengiklankan, kami mengundang penduduk sekitar jauh sebelum kami membangun dan AMDAL itu selesai. Jadi itu adalah bagian dari itu. Setelah itu pun sampai sekarang kami tetap melakukan sosialisasi meskipun AMDAL sudah di tangan. Merasa tidak pernah memperoleh sosialisasi, sebagian warga pun menggelar protes saat Semen Indonesia memulai proyek pembangunan pabrik. Kalau bicara aktivitas, yang pasti adalah 16 Juni 2014 mereka meletakkan batu pertama untuk pembangunan pabrik semen. Reaksi warga gimana? Saat itu warga langsung protes dan mendirikan tenda di pintu masuk lokasi mereka membangun pabrik. Dan kami mendirikan tenda perjuangan sampai sekarang. Warga menggugat pabrik dan pemerintah karena perizinan lingkungan dianggap cacat dan syarat pelanggaran. Apalagi kawasan lokasi tambang kapur untuk bahan baku semen akan berada di wilayah CAT atau cekungan air tanah. Pertama, mereka tidak ada sosialisasi itu kepada masyarakat, tapi
yang lebih penting adalah kawasan yang di sini itu merupakan kawasan CAT, cekungan air tanah Watu Putih, yang di Perda juga ada aturannya, bahkan Kepres pun juga ada aturannya bahwa di sini adalah kawasan lindung geologi yang tidak boleh ditambang. Daerah Batu Kapur kami itu masuk di dalam cekungan air tanah. Seperti itu. Namun, apakah itu dilarang dilakukan penambangan? Tidak. Boleh dengan persyaratan tertentu. Ada hal-hal yang harus kita taati agar fungsi lindung itu terjaga. Dan itu sesuai dengan suratnya Badan Kepala Geologi yang kami terima. Itu silahkan, itu bisa kok dilakukan penambangan dengan persyaratan tertentu. Gitu. Sebelum PT Semen Indonesia terlebih dahulu beroperasi belasan perusahaan supplier batu kapur untuk beberapa perusahaan semen di luar Rembang. Para penambang kapur ini menggunakan alat berat dan tak jarang menggunakan peledak untuk mengeksploitasi bahan baku semen. Warga Rembang terus berjuang mempertahankan alam yang akan menjadi kehidupan mereka. Sebagian warga desa Tegal Dowo pemilik lahan menjadi sasaran akal-akalan oknum makelar. Para makelar lahan memaksa warga melepas tanahnya dengan janji lahannya akan digunakan untuk penghijauan dan peternakan. Seperti yang dialami Sukamdi, Sanusi, dan Yamijan. Aksi para makelar ini dianggap bukan bagian dari rencana perusahaan semen. Apalagi belakangan perusahaan tahu kalau tanah yang mereka beli bukan dari tangan pertama. Bukan dari kami, Mas. Banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi kita membeli itu, kita urutkan, oh dulu pemiliknya bukan dia. Tetapi dia yang bersertifikasi, yang sah bertransaksi dengan kita. Karena itu kita harus sesuai undang-undang. Seperti itu. Nah, kalau ada yang kemudian untuk penghijauan, iya kok, kami siapkan kok lahan buffer zone 80 hektar. Yang tadi saya sampaikan, itu komitmen kita kok. Lahan yang belum kita pakai, boleh kok dipakai oleh petani untuk bercocok tanam gitu. Jadi, kompleks ya Mas, nggak sesederhana yang kita pikirkan ketika kita di lapangan, kita inginnya maksudnya baik, bisa memberi manfaat nilai lebih kepada masyarakat, tapi ada masyarakat lain yang mendahului untuk membeli tanah. Itu di luar kontrol kita Mas, di luar kontrol siapapun. Tanah Sukamdi terlanjur ditukar dengan uang yang tidak seberapa. Setelah tahu bahwa tanahnya akan dimanfaatkan menjadi bahan baku semen, Sukamdi bersama Sanusi dan Yamijan kecewa. Ini kan dulu kan berarti kan dibeli Pak ya, diberikan uang kan ya. Semuanya dapat uang. Harganya pantas nggak tuh Pak dulu? Kalau itu ya zaman dulu udah namanya lebih pantas. Berapa Pak Bapak? Untuk tanah Bapak berapa coba dulu? 50 juta zaman tahun dulu. Itu udah banyak sekali. 2010 ya kurang lebih ya? Ya maaf kalau tahun berapa udah lupa orang tua. Nah, itu 50 juta tanahnya berapa luasnya Pak? Kurang lebih? Hampir 3 hektar kurang seperempat. 50 juta? Ya. Untuk Bapak sendiri uangnya? Itu kan gini Mas, tanah itu tanah apa namanya warisan. Lah orang tua sudah meninggal, nah saudara saya banyak. Jadi dibagi. Ada orang yang mencari katanya dibeli untuk dipakai penghijauan atau apa kan besok nanti masih bisa nggarap selamanya. Jadi uangnya dibagi sama saudara-saudara itu. Sekarang masih ada uangnya? Habis Mas, habis. Habis. Kalau misalnya dulu kan diganti uang tuh lahannya. Kalau boleh milih masih tetap mempertahankan lahannya atau milih uangnya nih? Kalau tahu masih mempertahankan lahannya, penghasilannya kan banyak. Kalau tahu mau ditambang, saya lebih baik mempertahankan lahan. Nah sekarang kalau bapak-bapak ini kan sudah tahu ternyata tanah bapak-bapak yang dibeli itu untuk tambang. Terus bapak gimana sikapnya Pak? Ya itu yang menyesal orang petani kalau itu upama dibuat tambang atau di pabrik semen hampir mati semua orang tani, nggak makan. Tapi saya tetap menolak Mas. Meskipun hanya suara saya tetap menolak berat itu. Kan awalnya bilangnya mau ditanamin sama penghijauan. Justru nek ditanamin penghijauan alam kan nggak rusak Mas. Nggak rusak. Sampai hari ini
Gugatan izin lingkungan warga Rembang terhadap Semen Indonesia dikabulkan Mahkamah Agung. Permasalahan lahan kapur di Rembang masih akan bergulir dan dibutuhkan solusi yang rasional dan tidak emosional. Karena sejatinya, alam kendeng seharusnya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, bukan konflik, apalagi penderitaan.